Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesa Apriliani dengan NIM 10225025 dari kelas C125 Program Studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi menghitung harga pokok produksi pada usaha martabak mini asin. Berdasarkan pengamatan langsung, usaha martabak mini asin ini sudah dijalankan cukup lama oleh pemiliknya, sehingga beliau berpengalaman dalam mengelola produk dan menentukan harga jual. Usaha martabak mini asin adalah usaha kuliner yang menjual jajanan gurih dan pedas, berbahan tepung dan telur puyuh. Produk ini ditunjukkan untuk semua kalangan karena harganya terjangkau dan praktis dikonsumsi. Selanjutnya, proses produksinya dimulai dari menyiapkan bahan-bahan seperti tepung, telur, dan bumbu. Kemudian, bahan tersebut dicampur menjadi adonan. Setelah itu, masukkan telur puyuh ke dalam cetakan yang sudah dipanaskan, lalu masukkan adonan, tunggu hingga martabak menjadi setengah matang, lalu tambahkan saus atau bubuk pedas jika mau, dan terakhir dikemas sebelum dijual. Pertama, di sini saya menghitung biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah bahan utama yang langsung digunakan untuk membuat martabak. Di sini, saya menghitung per hari dengan memproduksi 100 pieces martabak mini asin. Bahan bakunya ada tepung terigu 1 kilo yang harganya Rp25.000 dan telur puyuh yang harganya Rp30.000. Bahan ini bersifat habis pakai dalam satu kali produksi, sehingga dihitung berdasarkan kebutuhan per hari. Dari perhitungan tersebut, total biaya bahan baku per hari adalah sebesar Rp55.000. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini merupakan upah yang diberikan untuk proses pembuatan martabak, mulai dari persiapan hingga produk siap dijual. Dan ini dikelola oleh pemiliknya langsung. Karena tenaga kerja terlibat langsung dalam proses produksi, maka biaya ini termasuk ke dalam biaya produksi. Dalam perhitungan ini, biaya tenaga kerja sebesar Rp50.000 per hari. Selain itu, terdapat biaya overhead pabrik, yaitu biaya pendukung yang diperlukan agar proses produksi dapat berjalan dengan baik. Salah satu contohnya di sini ada biaya penyusutan alat. Di sini ada gerobak yang digunakan memiliki harga awal sebesar Rp1.500.000 dan digunakan selama 2 tahun atau sekitar 720 hari. Karena alat ini tidak habis dalam 1 hari, maka biayanya dibagi sesuai umur pemakaiannya, sehingga diperoleh biaya penyusutan sekitar Rp2.083. Perhitungan ini dilakukan agar biaya penggunaan alat bisa dihitung secara adil setiap harinya. Sama seperti cetakan martabak, kompor, spatula, wadah adonan, dan toples itu dihitung biayanya dibagi sesuai umur pemakaiannya. Kemudian ada bahan penolong. Di sini ada garam, kaldu bubuk, saus, dan bubuk pedas. Bahan ini digunakan dalam proses produksi, tetapi bukan bahan utama. Selain itu, bahan ini juga tidak habis dalam 1 hari, sehingga perhitungannya disesuaikan dengan pemakaian hariannya. Lalu ada gas, plastik, dan juga bungkus nasi. Ini juga termasuk ke dalam biaya overhead pabrik yang dihitung berdasarkan pemakaian per hari. Setelah semua komponen dihitung, total biaya overhead pabrik per hari adalah sebesar Rp28.252. Selanjutnya, saya menghitung harga pokok produksi atau HPP. HPP diperoleh dari penjumlahan seluruh biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi, total biaya produksi per hari adalah sebesar Rp133.252.
Karena dalam satu hari menghasilkan 100 pieces martabak, maka total biaya tersebut dibagi dengan jumlah produksi, yaitu 100 pieces, sehingga diperoleh HPP per pieces sebesar Rp1.332. Produk dijual dengan harga Rp2.500 per pieces. Setelah itu dikurang dengan HPP sebesar Rp1.332, maka diperoleh keuntungan sebesar Rp1.168 per pieces, atau laba perharinya sebesar Rp116.800. Dari hasil pengamatan dan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha martabak mini asin ini mampu menghasilkan keuntungan karena harga jual per produk lebih tinggi dibandingkan dengan biaya produksinya. Melalui perhitungan HPP, dapat diketahui secara rinci seluruh komponen biaya yang dikeluarkan, mulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, hingga biaya overhead pabrik seperti penyusutan alat dan bahan penolong. Dengan adanya perhitungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah dalam menentukan harga jual yang tepat, mengontrol biaya produksi, serta memastikan usahanya tetap berjalan secara efisien dan menguntungkan. Demikian penjelasan perhitungan harga pokok produksi pada usaha martabak mini asin. Dari hasil yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa usaha ini memiliki keuntungan yang baik. Dengan mengetahui harga pokok produksi, pelaku usaha dapat menentukan harga jual yang tepat dan mengelola biaya produksi dengan lebih efektif. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.